Ya, halo semua, apa kabar? Wah, market hari ini, ya serem ya, karena turunnya cukup drastis. Lebih karena apa? Karena IHSG ini secara tidak langsung itu memiliki korelasi yang cukup kuat dengan rupiah. Dan rupiah kita mencapai 17.300. Wow, sebenarnya expected ya, 17.300. Kenapa saya bilang expected? Beli bahan bakar dengan dolar, bahan bakarnya tambah mahal, terus udah gitu foreign outflow, terus udah gitu kebijakan mengenai fiskal yang membuat dolar juga, rupiah juga cenderung melemah karena neraca perdagangan juga masih net import ya. Akhirnya digebuk habis-habisan mata uang kita. Tapi ironinya adalah Singapura by the way juga punya exposure besar terhadap perdagangan terhadap US dollar. Tapi kenapa dia kuat ya? Singapura tadi saya lihat ada di 13.600. Luar biasa sih. Ya, 13.600. Eh dan naik terus. Kecenderungan masih naik. Terus bagaimana nih kita antisipasinya? Saya rasa agak blunder ketika pemerintah tidak menaikkan suku bunga. Harapannya saya nggak tahu. Katanya sih buat supaya US dollar untuk menghambat atau supaya rupiah cenderung bisa menguat. Tapi yang mana menurut saya, berdasarkan saya punya pengamatan yang sudah-sudah, kita mengacu pada suku bunga The Fed, oke? Nah, suku bunga The Fed ini sama suku bunga sama BI rate itu selisihnya nggak terlalu jauh. Dan kalau BI rate-nya rendah, simpel orang lebih pilih masuk US dollar dong, lariin aja uang dia ke sana gitu, ke produk US dollar daripada pegang di rupiah. Saya bilang ini sih blunder. Saya nggak tahu kebijakan apa yang dan bagaimana membuat dia memilih untuk menahan suku bunga gitu. Ini sih konyol sih. Dan dampaknya sektor perbankan ngeri, anjlok. Pernah lihat yuk BRI kayak gini. Ini udah turun dan dikit lagi mendekati sisi level pandeminya dia gitu. Volatilnya gila-gilaan sih kalau saya bilang. Ini udah ada di lembahnya ya. Saya tarik garis. Walaupun orang bilang time to buy, time to buy. Nah, ini saya nggak pakai skala ya. Nah, nggak pakai skala ya. Saya lihat di sini IHSG ini ada lembah, ini lembah ya. Ini kenapa saya ambil yang ini? Karena begitu dia naik dia ngaku dia turun ketahan di sini. Dan ini beberapa kali menjadi resisten di sini. Jadi membuat saya menjadikan ini sebagai baseline di areal ini. Ya, dan ada V-line juga di sini. Jadi kayaknya dia ketemu V-line ini nggak kaget juga, gitu ya. Nah ini dampaknya. BBCA bagaimana BBCA? Ya, mirip-mirip tuh BBCA. Ya, BBCA. Tapi buat sebagian orang ini time to buy loh ya. Jangan jangan salah, don't get me wrong ya. Nah, jadi kecenderungan dia bergerak di area ini tuh, nah ini udah di area support. So kalau benar ya, ya ini kan bulan Mei ya. Kalau lihat kita pergerakannya, mungkin Mei ini
bakal jadi klimaksnya mereka sebelum nanti rebound di bulan Juni. By the way, Juni ada MSCI juga ya, jadi kita coba lihat deh. Nah, kemarin ingat ya yang saya bilang kita ada potensi nutup gap di sini, terus tapi jangan sampai ke bawah sini, gitu ya. Nah, ini udah mau kejadian nih. Ya, moga-moga besok rebound. Nah, ini transaksi berapa sih? Hmm, 20, hampir 20,5 triliun. Dan ini Dow Jones juga dibuka cukup kuat, rebound. So, harusnya besok market bisa rebound, nggak nutup gap. Kalau rebound, apa aja yang bisa kita cermati? Ya tentu saja yang hari ini turun dalam, kalian boleh beli besok karena udah dalam. Selain itu, kalian bisa cari Java, habis itu ada TAPG, NRG, ESA, dan Medco. Dua atau tiga di antaranya berhubungan erat dengan chemical dan bahan bakar, apa oil and gas. Yang lain, sisanya rasanya cuma Java doang lah, sama TAPG ya, yang lebih ke komoditi lain di luar itu. Java masuk consumer, consumer kalau kemarin itu non cyclical ya. Oke, so ya kita lihat besok lah ya. Tadi beberapa di sesi satu cukup menarik saya beli, kejrotan, keturunan. Moga-moga besok bisa rebound. Oke, itu ya saham-saham yang kita bisa cermati dan bisa kasih profit. Moga-moga. Oke, itu aja dari saya. Nggak panjang-panjang. Nggak nyangka besok udah Jumat lagi. Ya. Rasanya baru kemarin pulang dari Bali, udah besok Jumat lagi. Sampai jumpa semuanya. Stay safe, stay healthy, and God bless you all. See you.